Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jauh salam semoga masuk surga. Amin. Amin ya robbal alamin. Daun salam, daun suci. Yang jauh salam semoga bisa berangkat haji. Amin. Kalau Bekasi nunggunya berapa tahun? 29 tahun atau 30 tahun. Jadi kalau bapak-bapak daftar tahun ini umurnya udah 40 tahun, berarti hajinya umur 70 tahun. Labbaik Allahumma labbaik ya. Udah tua, nggak tahu nyampe apa enggak. Tapi kalau kita punya niat, punya doa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja dengan keajaiban, dengan pertolongan Allah, dengan kuasanya Allah, nggak nunggu 30 tahun dah. Bisa jadi tahun besok juga berangkat. Amin Allahumma amin. Karena orang yang berangkat ke tanah suci itu ada 4 panggilan. Yang pertama dipanggil oleh Allah, maka dia berangkat dari tanah air ke tanah suci, nggak balik lagi ke tanah air. Itu dipanggil Allah namanya tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti guru kami itu Mbah Yai Maimun Zubair. Beliau bercita-cita ingin dimakamkan dekat dengan Sayyidah Khadijah. Entah haji yang keberapa ya beliau naik haji, kemudian bulan Dzulhijjah itulah beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimakamkan di Ma'la dekat dengan pemakaman komplek pemakamannya Siti Khadijah. Beliau sangat kagum dengan Siti Khadijah. Seandainya pasangan Rasul itu mungkin bukan Siti Khadijah dulu yang menemani dakwahnya, entah seperti apa ceritanya ya. Tapi yang menemani Rasul dari nol, udah kayak pom bensin ya. Dari nol sampai Rasul ini berdakwah kemana-mana, yang menemani adalah Siti Khadijah. Itu dipanggil oleh Allah tuh. Ada yang kedua, orang ke tanah suci itu dipanggil oleh Nabi Muhammad. Cirinya apa? Dia berangkat dari tanah air ke tanah suci, balik lagi ke tanah air, dia menjalani kehidupan tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir,
tidak punya rasa sedih yang berlebihan dalam memikirkan urusan dunia. Jadi wali lah singkatnya mah. Jadi walinya Allah. Cirinya jadi wali Allah tuh nggak usah banyak-banyak. Nggak usah mencirikan wali itu yang tidak putus baca Quran, yang tidak putus dari wiridan. Enggak. Wali itu cirinya udah dua aja dulu. Apa di dalam Al-Quran? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Cirinya kekasih Allah itu dalam menghadapi kehidupan la khaufun, tidak khawatir. Besok gimana, bulan depan gimana, tahun depan seperti apa? Enggak ada pikiran begitu. Yang ada adalah mindfulness. Apa mindfulness tuh? Mindfulness itu kalau kata orang tasawuf mah hudurul qalbi. Menikmati yang ada, menikmati detik ini, saat ini dengan orang-orang ini, pikirannya tidak loncat kemana-mana. Lagi duduk di sini, jangan pikirannya kemana-mana, ke tukang takjil, ya, ke tukang bakso umpama. Itu namanya tidak mindfulness. Dalam ilmu Islam mengatakan hudurul qalbi. Dari mana buah hudurul qalbi? Hudurul qalbi itu buah dari sholat khusyuk. Kalau orang sholatnya sudah khusyuk, khusyuk itu artinya apa? Tunduk pikir, tunduk ucap, tunduk lampah, tunduk rasa. Itu namanya khusyuk. Si antara cipta, rasa dan karsa itu menyatu jadi satu, namanya khusyuk. Kalau kita kan enggak, tunduk ucap, tunduk sikap, tapi pikiran belum tunduk kepada Allah. Maka ketika sujud kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, badan kita merkungkung kepada Allah, pikiran kita melesat ke warung kopi. Berarti pikirnya belum tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya wali itu dua. Tidak khawatir dalam menghadapi kehidupan. Jangan mikirin besok. Besok itu sama dengan hari ini yang kita pikirkan kemarin. Betul apa enggak? Maka kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang mengkhawatirkan hari esok, dia tidak sadar bahwa hari ini adalah hasil pikiran daripada kemarin. Buktinya kita nyampe. Dan kita berada dalam wilayah pertolongan Allah, dalam wilayah nikmatnya Allah, dalam wilayah anugerahnya Allah. Tidak ada yang kita khawatirkan. Besok ya besok. Yang harus kita nikmati dan syukuri adalah hari ini. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, hidup bukanlah kemarin, hidup bukanlah masa depan, tapi kata Nabi Isa, hidup adalah hari ini juga. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Kemarin adalah sejarah, esok adalah harapan dan impian, hari ini adalah kehidupan yang dan kenyataan. Ngomong nggih? Itu rumusnya gamblang. Jadi kalau wali itu enggak nanti katanya di tahun 2040 akan terjadi, enggak usah dipikirin. Nyampe juga kagak. Udah fokus sekarang, ya. Makanya banyak orang akhir zaman ini tidak bahagia. Kenapa banyak orang yang tidak bahagia? Karena banyak orang membuat syarat untuk bahagia. Saya bahagia kalau punya mobil Ferrari. Saya bahagia kalau punya istri mukanya kayak Syahrini. Angel. Pas begitu dilihat di rumah, Syahrono. Udah bahagia itu apa yang diberikan oleh Allah, kita nikmati, kita syukuri, langsung bahagia. Maka syaratnya bahagia cuman satu. Apa syaratnya? Syaratnya bahagia cuman satu. Bahagialah, udah gitu doang. Bahagia, nggak usah ruwet-ruwet. Saya bahagia ntar kalau punya ini, kelamaan. Nungguin bahagia model begitu mah nggak nyampe. Nah, yang kedua ciri wali itu adalah tidak punya perasaan sedih yang berlebihan. Mikirin kemarin
aja, kenapa kemarin usaha saya bangkrut? Coba kalau nggak salah langkah, saya mungkin sekarang jadi orang kaya. Kan udah terjadi. Walaupun nangis 5 ember, tetap kemarin mah tetap berlalu. Kalau kata Ariel, yang lalu biarlah berlalu. Kalau kata penyair Jalaluddin Arumi mengatakan apa namanya, waqa'a ma waqa'a, yang terjadi biarlah terjadi. Kalau kata Titik Puspa, gimana Titik Puspa? Oh, apa yang terjadi terjadilah. Itu kupu-kupu malam ya. Itu benar tuh ya. Maka semoga haji umrohnya dipanggil oleh Nabi Muhammad ya. Jadi pulang-pulang jadi wali. Jarang. Ada lagi yang pergi ke tanah suci dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Cirinya bagaimana? Yang tadinya nggak doyan ngaji, setelah umroh atau setelah haji jadi rapat dengan majelis taklim. Berarti dipanggil Nabi Ibrahim nih orang nih. Yang tadinya jauh sama musola, jauh sama tempat ibadah, jauh dengan masjid, begitu pulang umroh, pulang haji, rapat banget sama karpet masjid. Sampai lengket, nggak bangun. Di masjid aja bininya sampai nelponin baik. Ini bapak kemana? Katanya kagak pulang-pulang. Saya mah lebih betah di masjid daripada di rumah. Kenapa? Karena bini bawel. Mendingan di masjid tenang, sakinah mawadah warohmah. Adanya di masjid. Di rumah bukan sakinah mawadah warohmah, panas kuping yang ada. Ya, makanya ada orang tetangga saya itu kalau malam nggak pulang dulu sebelum jam 12. Dia wirid di pojok masjid di situ tuh. Wiridan aja. Kata saya, gua ustadz juga kagak begitu amat. Ini orang bukan ustadz tapi wiridnya kenceng. Saya tanya, Pak, resepnya apa bisa istiqomah tiap malam wiridan di pojok masjid? Kalau diceritain mah sedih Pak Ustadz ya. Saya kalau belum jam 12 gak berani pulang ke rumah. Kenapa? Karena kalau mata bini belum merem, itu mulut belum mingkem. Oh, cewek, oh pantesan. Udah terusin. Siapa tahu jadi wali jalur bini galak. Kan kata Gus Bah begitu ya. Iya, kata Gus Bah begitu, jalur wali banyak. Jadi wali, kenapa kamu diangkat jadi wali? Pas begitu ketemu para wali tuh di alam ruh. Karena dulu lantarannya adalah bini galak. Jadi jadi wali jalur bini galak. Banyak kayaknya nih. Kayaknya sih banyak ini. Silakan, itu kesempatan Anda. Daripada ngumpet di goa ujlah berhari-hari Anda tidak karu-karuan, mendingan di rumah dengerin bini ngomel, Anda sabar jadi wali. Insya Allah. Ini wali 2 itu syaratnya ya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sholat pikiran masih ruwet, belum wali. Ya, baca Quran sebulan khatam 30 kali tapi pikiran masih gundah gulana, khawatir, sedih, belum wali. Tapi kalau orang sederhana, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut, tenang, enjoy saja hidup, wali itu. Walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali itu yang bisa menikmati kehidupan yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa protes sedikit pun kepada Allah. Apakah Nabi pernah protes dengan kehidupannya? Nggak pernah. Makanya kalau kita mau flashback ke zaman Isra Mi'raj, Nabi itu ketika dibelek dadanya itu dimasukin sifat halim. Halim itu apa? Lapang dada. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Nabi nggak pernah protes kepada Allah. Sampai ketika menggendong cucunya, lalu diusap kepala cucunya ada tanah merah. Loh ya Allah, ini ada tanah merah. Ditanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa maknanya? Kenapa di kepala cucu saya ada tanah merah? Oleh malaikat Jibril dijawab, berarti nanti masa depan cucu engkau ya Rasulullah matinya dalam secara kepala dipenggal. Tapi apakah Nabi langsung protes ke Allah? Ya Allah, jangan dong. Masa cucu saya nanti matinya dipenggal kepalanya? Mati mah karena pilek atau karena jantung atau karena emah akut, supaya dia berbaring di rumahnya bersama keluarga. Jangan dong matinya kepalanya dipenggal. Tapi Nabi Muhammad tidak protes. Apapun yang disuguhkan oleh Allah ke dalam kehidupannya ditompo iku jenenge narimo ing pandume Gusti Allah. Iku sing jenenge iman kalian kodo lan kodare Gusti Allah. Rukun iman keberapa tuh?
Rukun iman keberapa? Itu yang paling susah. Iman kepada Allah beres, percaya aja ada, udah. Iman kepada apa lagi? Malaikat, udah beres, ada. Iman kepada kitab-kitab Allah ada tuh, numpuk di lemari. Quran ada, Jabur ada, Injil ada, Taurat ada. Taurat ya, Taurat tuh orang Sunda ngomongnya Taurat. Ya. Santri Tasik Cianjur ngomongnya Taurat. Kalau orang Bekasi ngomongnya Taurat. Ya, ada semua kitab. Para nabi makamnya ada semua di Jordania, di Madinah. Ya, ada makam-makam para nabi, berarti beneran. Hari kiamat belum terjadi dan pasti ada karena bumi ini punya siklus. Akan terjadi banjir bandang, gempa bumi, hujan meteor, itu udah pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Nah, iman yang paling bersentuhan setiap hari dan setiap detik adalah rukun iman yang keenam, mengimani qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Bapak Ibu, yang umroh atau haji dipanggil setan. Cirinya bagaimana umroh atau haji dipanggil setan? Cirinya pulang umroh bedegeg. Tahu bedegeg enggak? Legeg. Wah, gua nih pulang haji enggak disebut haji, enggak nengok. Pak, kemana Pak? Bodonanan, kagak disebut Pak Haji, gua kagak mau. Bedegeg namanya, itu hajinya, umrohnya dipanggil setan. Maka kata Nabi juga, orang yang pergi ke tanah suci itu ada 4 tujuan. Ada yang ibadah, ada yang bisnis, ada yang piknik, ada yang mengemis. Itu 4 tujuan orang yang pergi ke tanah suci. Ternyata ketika mengemis di tanah suci 1 jam 40 juta mah dapat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen kaya berangkat dari sini niat umroh, di sono pakai baju hitam-hitam, ada fakir, entar sejam dapat 40 jutaan lah, lumayan. Ih, naudzubillah min dzalik. Jangan punya niat begitu. Fakir selamanya. Walaupun punya duit 40 juta per jam, dibawa pulang ke Indonesia nggak bakal jadi apa-apa. Abis lagi. Karena ngakunya di sonanya fakir. Ya udah, fakir sama Allah dikabulkan oleh Allah. Ya. Ini belum pembukaan, udah mau buka banyak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah Perumahan Kirana Bapak Ustadz Yasin apa nih Ustadz? Muhammad Yasin doang, nggak ada padilahnya, nggak ada? Padilah nggak ada? Oh nggak ada. Bapak Muhammad Yasin, semoga beliau sehat, panjang umur, banyak duit, banyak aset, banyak tabungan, banyak anak, banyak. Itu bapak yang ngedoain dia ya. Seneng banget nih doain banyak istri. Terus yang terhormat Bapak Kadus Wanajaya ya, yang diwakilkan ya. Ada. Mana Pak Kadus? Oh ada. Mana? Wis mantep Pak Kadusnya, gaul. Wih mantep. Sini Pak Kadus, ada kopi di dalam. Ya. Terus yang terhormat Bapak RW 023, hadir Bapak RW. Oh iya, yang tadi sambutan ya, yang menghimbau zakat di sini aja, jangan ke Palestina katanya gitu ya. Apa gimana tadi? Oh iya. Di sini juga loba pi karunyaeun, loba pi bantuan. Banyak di sini juga yang perlu dibantu, banyak yang perlu digeuingkeun, diangkat derajatnya. Kemudian yang terhormat para ketua RT dari RT berapa nih? 1 sampai banyak ya, nyalon dewan jadi kayaknya di sini. Ya. Nyalon dewan, kepikiran segala ya.
Nomor 3 ketua RT dari 1 sampai 11. Semoga RT-nya semua mendapat kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan, yang saya takdimi, guru kita bersama yaitu Ustadz Salim Suyoto. Semoga beliau sehat, panjang umur, berkah rizki, hidup dan matinya menjadikan circle di mana Allah mengumpulkan beliau dengan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Santunan anak yatim itu saya punya banyak keajaiban. Jadi saya sekarang ceritanya nggak pakai jare ya, nggak pakai jare. Jadi kalau kata orang Sunda mah tong cenah, tong cek batur, tapi cek sorangan. Artinya cek sorangan itu bukan sekara pedewek, bukan. Cek sorangan itu pengalaman pribadi. Dulu waktu pertama kali Majelis Hammalatul Arsy berdiri, majelis di sana, majelis di rumah. Itu warga mengusung, Ustadz setiap sebulan sekali ngaji yuk, warga minta. Ya ayo kalau pengen ngaji mah, tapi ngaji itu berat bapak-bapak. Kalau dikasih judul ngaji, berangkatnya tuh kaki kayak kesemutan. Kalau judulnya ngaji, pantat itu kayak berat. Mendingan judulnya ngopi. Enteng kaki, ngopi sambil ngemi, udah enteng berangkat. Akhirnya kumpul di pos 25 orang, 30 orang ngumpul. Lama-lama judulnya ngopi, ngemi, ngaji, happy. Ada mie-nya segala tuh ya. Karena tidak ada orang yang tidak doyan mie. Hampir 90% manusia doyan mie. Enak ya. Dan siapapun masak mie, sebodoh-bodohnya masak pasti enak lah. Kecuali airnya sedrem ya, nggak enak. Nah ini akhirnya saya sowan ke guru saya Al-Maghfurullah Kiai Haji Asmawi Babakan Ciwaringin Cirebon. Tapi sebelum saya ngomong itu Kiai udah bilang duluan. Jarene sira anak majelis ning anak ani Bekasi ya. Paham nggak ini bahasa Cirebon? Jarene anak majelis ya ning Bekasi ku. Enggih mama anu warga sing pengen ngadegaken majelis. Majelisku aktualisasinya apa? Ngaji, apalagi zikiran itu doang. Ngaji sama zikir doang. Harus ada aktualisasi sosial kata guru saya. Apa aktualisasi sosialnya? Di antaranya nyantunin anak yatim. Tapi syaratnya 3 bulan pertama jangan ngajak orang, pakai duit kamu. Itu majelis dulu di pos, terus pindah ke rumah saya di depan teras, dan dulu belum ada terasnya, belum ada. Udah, ini tahadus binikmah, saya punya duit 100.000, setiap bulan saya kasih anak yatim tuh di perumahan saya. Nih neng, buat jajan cepet. Bulan besoknya 100.000 lagi, bulan besoknya 100.000 lagi. Dan ajaibnya saya tidak berdoa kepada Allah, saya belum minta kepada Allah, Allah sudah kasih kejutan. Bapak-bapak hujan-hujan datang bertiga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf nih ganggu Pak Ustadz malam-malam jam 11 itu ya, jam 11 malam. Ini kan rumah Pak Ustadz nih. Iya rumah saya. Kenapa emang? Izin boleh nggak dibangun Pak Ustadz? Dibangun apanya? Terasnya dibangun. Buat ngaji. Kata saya, ya saya dengan senang hati monggo. Kemarin saya udah ngitung nih. Saya pengen bangun sendiri kalau punya duit. Baru ngitung doang. Baru ngitung. Saya tanya tetangga saya yang arsitek. Kata saya, habis berapa nih Pak bangun ini? Tukang, bahan, sampai finishing itu habis 32 juta. Oh gede juga ya. Tabungan saya baru gocap, baru 50.000. Kata saya, bapak-bapak kalau mau bangun ini majelis, mau bangun teras rumah saya,
harus kompromi dengan istri. Nanti bapak nyumbang semen 10 sak ke rumah saya, istrinya baud, istrinya cemberut. Udah pada izin belum? Udah Pak Ustadz. Ya udah, kata saya dengan senang hati, dengan sukarela, dengan sangat ikhlas rumah saya dibangun. Akhirnya besok langsung turun pasir, turun besi, turun batu koral. Dalam jangka 1 bulan teras rumah saya jadi. Modalnya 300.000 nyantunin anak yatim. Itu miracle, ajib, keajaiban. Saya memang punya niat pengen bangun teras, tapi nggak doa, cuman baru niat. Karena kayaknya jauh amat nih, gaji aja sekian jadi guru, dagang aja sekian penghasilannya, nggak nyampe. Saya mau ngumpulin sampai berapa lama? Punya duit 30 juta. Ada lagi Bapak Ibu, di zaman Nabi ada orang yang hidupnya susah, pikirannya ruwet, rumah tangganya carut marut, datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya ini punya urusan berat. Apa urusan kamu? Kata Nabi. Rumah tangga saya carut marut, ekonomi saya morat marit, hati saya gundah gulana tidak tenang. Apa kira-kira obatnya ya Rasulullah? Kata Nabi, gampang. Peluk anak yatim, usap kepala anak yatim, beri makan apa yang kamu makan, beri pakaian apa yang kamu pakai. Bukan barengan tapi apa ya, bentang-bentang beri baju yang kamu pakai ntar dipakai bareng gitu kan. Enggak begitu artinya. Kalau kita punya baju mereknya Rabani, anak yatimnya Rabani. Kalau kita makannya daging ayam, anak yatimnya ya daging ayam. Jangan kita pimpinannya daging ayam, anak yatim embek baik. Tahu embek nggak? Mana orang Cirebon? Embek apa embek? Embek tuh oreg. Tempe oreg yang udah 2 hari itu namanya embek. Pimpinannya gagah, makan ayam, sambal enak. Anak yatimnya pakai embek. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya selang beberapa waktu orang itu kembali menemui Rasulullah dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang sumringah, dengan aura yang positif. Apa katanya? Ya Rasulullah, rumah tangga saya sekarang menjadi rumah tangga yang harmonis. Harta saya tidak berhenti diturunkan oleh Allah. Kemudian kebahagiaan datang di dalam hati saya, dikirimkan oleh Allah menjadi kehidupan yang lebih bahagia. Udah dijalanin tuh. Berarti ternyata kata sahabat itu kuncinya menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan program menyantuni anak yatim ini menjadikan lingkungan perumahan Kirana menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemah, ripa, repe, rapi, loh jiunawi, kertarahar, kertaraharja. Amin ya rabbal alamin. Tentrem penduduknya, nyaman lingkungannya, rekat persaudaraannya, dan juga mudah-mudahan diberikan keberlimpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi cerita, ini cerita aja lah. Kultum ini ya, saya pengen punya mobil, pengen tuh. Namanya juga ustadz muda ya, pengen gaya boy. Ustadz muda tuh biasa kakean lewa. Kalau kata orang Cirebon mah kakean lewa. Pengennya punya mobil, ustadz muda tuh ya. Beda dengan ulama, dengan kiai. Kalau ulama kiai sederhana menerima, tapi ustadz muda nih kebanyakan gaya. Gara-gara apa? Gara-gara saya ngimamin taraweh, hujan deras, pakai jas hujan, itu ada mobil sedan, nggak usah disebutin mereknya. Di dalamnya ada cewek sama cowok pacaran. Dia ngelewatin saya lagi naik motor di Pasar Pamor, ada air. Di situ di Pilar Permata apa? Pilar Regensi kan pada jeglong-jeglong tuh. Dia kebut tuh. Yes.
Kena muka saya, alhamdulillah. Kata saya, Allah, orang pacaran aja begitu mulia pakai mobil gitu ya. Masa saya mau ngimamin taraweh, muka saya kena air kemuliaan. Itu kita sebut air kemuliaan tuh. Nyiprat ke muka, basah, kerah-kerahnya nih basah, masuk ke jas hujan. Akhirnya pas ngimamin di Masjid Al-Muhajirin sana, di Regensi 1, teles kebes. Apa teles kebes tuh? Basah kuyup. Ngimamin AC-nya kenceng, menggigil. 23 rakaat. Ya, bismillahirrahmanirrahim, menggigil. Di dalam batin saya waktu hujan itu mengatakan, ya Allah, pokoknya saya pengen punya mobil. Saya ingat omongan kiai saya, kalau punya hajat nggak apa-apa, hajat ditukar wasilahnya dengan nyantunin anak yatim, nggak apa-apa. Apakah boleh amal itu untuk hajat? Boleh nggak? Ayo saya tanya dulu, apakah harus lillahi ta'ala? Apakah boleh juga untuk hajat kita? Boleh nggak? Boleh, karena Nabi yang ngajarin tadi. Ada orang sempit rezeki, rumah tangga carut marut, hatinya gelisah, kata Nabi, ente santunin anak yatim aja. Berarti kan itu wasilah untuk lancar rezeki, rumah tangga adem ayam tentrem, ya, kemudian hatinya biar tenang. Berarti boleh tuh. Akhirnya saya santunin lagi anak yatim tuh. Modusnya hajat kita, ya, ngirim proposal kepada Allah. Nih Allah pengen punya mobil, santunin aja tiap bulan 1, 2, 3, 4 bulan. Saya lagi macul di rumah Ustadz Muryadi. Beliau lagi bangun pagar, saya bantuin tuh ngaduk semen. Emang bisa Tad? Kayaknya gak ada potongan. Santri mah bisa semuanya. Ngeliwat ya hayu, ngaduk ya hayu, walaupun gak beres ya. Ngaduknya pelanyan-pelanyan gak apa-apa, kan bukan tukang. Namanya juga santri. Santri mah bukan priai, bapak-bapak. Santri mah siap diturunkan di mana saja. Jadi tukang angon siap santri mah. Jadi tukang bersihin solokan siap santri mah. Dimanapun ada nilai yang bermanfaat, santri siap menjadi manusia yang bermanfaat. Enggak duduk kayak gini doang, enggak Pak. Ini mah cuman lagi kayak gini aja nih. Sehari-harinya mau begini, enggak. Ini mah gara-gara di Rodotul Jannah disediain kursi senderan begini kan jadi kayak gagah gitu ya. Wow, gagah banget. Enggak. Sehari-hari saya nganter istri, nganter anak sekolah, jemput anak sekolah, kadang-kadang juga diomelin sama anak tuh. Sama kayak bapak-bapak semua. Ini mau lagi kayak gini aja, lagi diundang. Jadi kayak seolah-olah tanpa dosa dan semuanya berwibawa ya. Enggak, sama kayak bapak-bapak. Begini juga kadang-kadangnya begini. Ya Allah ya Rabb. Akhirnya itu 4 bulan saya santun anak yatim. Alhamdulillah lagi macul, ditelepon dari Cibitung, Andini tuh, dari Andini. Assalamualaikum, Tad lagi ngapain? Lagi ngaduk semen. Ih lo kok lagi ngaduk semen kata. Bener lagi ngaduk semen, lagi bantuin tetangga bikin pagar. Mau mobil nggak katanya? Loh, pengen lah. Ya udah ambil sini. Ada DP-nya nih 20 juta. Dikasih DP tapi suruh nyicil sendiri. Waktu itu Xenia coklat ya. Beneran nih, beneran. Ya Allah udah. Saya wudhu, cuci tangan, bersih-bersih kan. Izin ke Ustadz Nur. Syekh, saya pamit dulu Syekh. Kemana kata antum? Aku kesana dulu ke Cibitung, ke Andini. Ngambil duit. Siapa yang nelpon? Tahu dah, Hayden aja namanya ya, disembunyikan aja. Akhirnya saya kebut ke sono, bener dikasih duit 20 juta. Udah cari mobil Xenia. Kebetulan di kantor bapaknya itu lagi turun unit Xenia, itu boleh diambil. Oh ya udah, saya caplok aja itu. Ya, belum lama Xenia kemudian ganti XL7 karena nggak sanggup bayar 5 juta per bulan, ngap XL7. Ya, saya lepas lagi, ganti sekarangnya Chevrolet. Alhamdulillah. Santun anak yatim, keajaiban datang. Amal mah harus lillahi ta'ala Ustaz. Lillahi ta'ala, sholat ya ta'ala, baca Quran ya ta'ala. Kalau lagi punya hajat, wayangnya punya hajat, ya punya hajat aja nggak apa-apa. Tapi jangan keseringan. Nanti tersesat kita ini amalnya hanya gara-gara kebutuhan. Itu yang bahaya. Nanti matinya nggak punya pahala. Di sorga udah diambil semua.
Kata Allah, kamu mah nggak punya gedung di sorga. Kenapa? Udah jadi mobil, udah jadi rumah, udah jadi bini, udah jadi apalah yang di rumah semua. Jangan diambil semua di dunia, ya. Kan ayatnya ada, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Jadi siapa yang pengen pahala di dunia, Allah kasih. Jangan di dunia semua tapi rugi. Yang ini aja, yang urgent aja, yang urgent aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maghrib berapa menit lagi nih? Udah maghrib. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat disampaikan ya. Semoga santunan anak yatim ini membawa berkah untuk lingkungan ini ya. Amin Allahumma amin. Segala hajat-hajat para donaturnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.